Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam ya materi yang Anda bagikan. Ya, siap. Kita fokus ke bab 1 judulnya Harapan dari buku Why Are We Here. Kayaknya relevan banget ya sekarang banyak orang rasanya gamang, capek, terus nanya, ngapain sih saya di sini? Bener banget. Pertanyaan yang sering muncul belakangan ini. Nah, bab ini tuh penting karena bahas kenapa harapan itu dasar banget dan yang lebih penting lagi nih, gimana cara numbuinnya. Terutama ya di konteks pekerjaan gitu. Oke. Jadi misi kita kali ini ya menggali intisari bab ini buat Anda semua. Mari kita lihat. Oke, kita bedah ya. Poin awal di bab ini menarik nih. Harapan itu katanya bukan cuma perasaan senang sesaat, tapi lebih kayak fondasi. Fondasi ya? Maksudnya gimana tuh? Ya, sumber ini bilang, harapan itu yang bangun kepercayaan terus keterbukaan sama ide baru. Sama kreativitas juga. Tapi, nah ini dia. Kok rasanya banyak yang justru kebalikannya ya sekarang? Kayak lagi pada hilang harapan gitu. Betul sekali. Dan catatan Anda ini emang nunjukin beberapa penyebab utama kenapa orang pada ngerasa gitu ya, putus asa. Apa aja tuh? Pertama, ada stres kronis. Ini gara-gara krisis yang kayaknya nggak kelar-kelar ya. Pandemi, isu iklim, ekonomi nggak pasti. Iya. Berasa banget. Nah, efeknya ini bikin kita jadi, gimana ya, lebih gampang kesulut gitu di kerjaan, lebih reaktif, jadi susah buat kolaborasi. Masuk akal. Terus yang kedua, stres finansial. Ini udah kayak lingkaran setan ya. Duit lagi susah, mental jadi kena. Bener. Mental udah drop, makin susah lagi cari cara buat perbaikan finansial. Ujung-ujungnya, ya jadi menarik diri dari pergaulan, dari lingkungan kerja juga bisa. Oke. Selain itu? Ada lagi, eco-anxiety. Cemas soal lingkungan. Ya gimana nggak cemas? Masalahnya kayaknya gede banget, skala planet. Terus kita ngerasa kayak, aduh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, rasa nggak berdaya gitu ya. Persis. Terakhir, ini juga penting, takut kena PHK atau kondisi underemployment. Jadi kerja sih kerja, tapi nggak sesuai kualifikasi atau jam kerjanya kurang banyak. Wah, itu juga berat ya. Berat. Nampaknya serius loh. Bahkan ada studi yang ngaitin ini sama kematian karena keputusasaan. Terutama buat orang-orang yang ngerasa kesingkir dari pasar kerja. Jadi ya wajar aja kalau banyak yang ngerasa ennui, hampa, kayak yang disebut di buku itu. Duh, iya ya. Kedengarannya emang suram sih. Tapi, nah justru di sini nih bagian yang menurut saya paling, keren dari bab ini. Oh iya, apa tuh? Harapan itu ternyata bisa diusahakan. Bukan sesuatu yang pasif yang kita tunggu datang aja. Diusahakan ya? Kayak skill gitu? Persis. Disebut sebagai sebuah keterampilan. Dan ada 2 cara utama yang disorot buat ngembanginnya. Pertama, lewat penyelesaian masalah yang proaktif. Proaktif tuh maksudnya gimana contohnya? Ya, misalnya gini. Ada masalah kecil di depan mata. Katakanlah pipa bocor di rumah. Daripada kita panik mikirin banjir atau biayanya, kita ambil tindakan kecil dulu. Ambil lap, cari ember buat nampung, baru deh cari tukang. Intinya ambil langkah nyata, hadapi tantangan. Sekecil apapun, meskipun solusi akhirnya belum jelas banget. Nggak cuma diem, pasrah gitu. Oke. Jadi aksi kecil itu yang penting ya, biar nggak merasa lumpuh. Masuk akal. Terus cara kedua? Cara kedua itu lewat mastery. Rasa ahli, rasa kompeten, dan yang penting, merasa punya kendali atas situasi atau lingkungan kita. Nah, ini nyambung ke teori psikologi ya. Iya, ini nyambung banget ke teori self-efficacy dari Albert Bandura. Intinya, makin kita merasa, wah gue bisa nih, atau gue mampu kok ngaruhin hasilnya, harapan kita itu ikut tumbuh. Oke. Contoh praktisnya gimana? Di kerjaan misalnya, pakai sistem kayak OKR, Objectives and Key Results yang dipakai Google. Kan targetnya jelas tuh, terus kita bisa lihat kemajuan kita sendiri. Nah, proses itu secara nggak langsung ngelatih otak kita buat punya harapan. Menarik. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede lagi ya, pendekatan ini sebenarnya praktis banget buat diterapin di level organisasi atau perusahaan. Gimana tuh contohnya? Ya, sumber Anda kan kasih contoh konkret ya, gimana perusahaan bisa ikut andil memupuk harapan karyawannya di tengah 2 stresor gede tadi, perubahan iklim sama masalah biaya hidup. Oke, untuk iklim dulu deh. Nah, buat iklim, kuncinya itu aksi nyata. Bukan cuma ngomong doang. Misalnya, bikin program keberlanjutan yang beneran jalan. Atau bentuk tim hijau yang digerakin karyawan sendiri.
Atau kayak platform Patagonia Action Works itu, yang bantu nyambungin karyawan sama aksi-aksi lingkungan di luar kerjaan. Jadi ada wadahnya gitu. Oh, jadi ada aksi konkret dari perusahaan ya. Terus kalau soal biaya hidup, kan lagi naik terus nih. Nah, kalau buat stres biaya hidup, fokusnya lebih ke dukungan praktis. Misalnya, perusahaan rutin ngecek dan nyesuaiin gaji biar nggak ketinggalan sama inflasi. Atau bisa juga bikin semacam forum internal gitu buat karyawan bisa saling bantu info atau sumber daya. Dukungan komunitas internal gitu ya. Betul. Atau program kesehatan finansial yang komprehensif, kayak yang dilakuin Google atau Salesforce. Itu bisa macam-macam, dari bantu cicilan pinjaman pendidikan, ngasih pelatihan ngatur duit, sampai nyediain coaching finansial pribadi. Intinya, tindakan nyata dari perusahaan, sekecil apapun, itu bisa jadi sinyal kuat kalau mereka peduli. Dan itu, ya, ngebangun harapan karyawan. Jadi, kalau dirangkum apa artinya ini semua buat kita? Buat Anda yang dengerin. Kayaknya harapan itu bukan sesuatu yang ditunggu, tapi sebuah strategi aktif ya. Iya, strategi. Bukan cuma duduk manis berharap yang terbaik bakal terjadi. Tapi ini soal secara sadar membangun jalur buat mencapai tujuan kita. Terus, penting juga buat merayakan tiap langkah kecil di perjalanan itu, sekecil apapun kemajuannya. Betul, perayaan kecil itu penting. Dan juga merasa didukung. Ini kan mirip sama teori harapan Charles Snyder ya, soal pentingnya pathways atau jalur yang jelas, dan agency atau rasa kita bisa bertindak. Jadi ini emang kerja keras yang disengaja buat nyiptain masa depan yang lebih baik. Sebuah keterampilan psikologis yang bisa diasah. Diasah lewat apa tadi? Yaitu lewat pemecahan masalah yang proaktif tadi, terus ningkatin keahlian kita biar merasa jago di sesuatu, dan yang paling penting, bertindak nyata bareng-bareng. Baik itu usaha sendiri maupun lewat dukungan di tempat kerja. Ini bisa jadi semacam vaksin lah ya, buat ngelawan rasa putus asa di zaman yang serba nggak pasti ini. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungkan sama pendengar semua. Silakan. Materi ini kan banyak banget ya bicara soal membangun harapan lewat tindakan di dalam sistem. Misalnya, di tempat kerja, kita perbaiki prosesnya, budayanya, kasih dukungan nyata. Tapi pertanyaannya gini, seberapa jauh sih harapan individu itu bisa tumbuh kalau sistem yang lebih besar, katakanlah sistem ekonomi atau sosial secara umum, itu terasa rapuh atau bahkan rusak? Pertanyaan bagus itu. Iya kan? Gimana ya hubungan antara usaha kita buat ngebangun harapan pribadi sama kebutuhan akan perubahan sistemik yang lebih gede, yang mungkin rasanya di luar kendali kita? Nah, itu mungkin sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya. Iya, menarik untuk direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.